Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat serta salam selalu terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat sifat, nikmat kesehatan yang melimpah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, saya Kang Kapernama Anom masih menguak sejarah di Panembahan Watulingga bersama Punggawa Lentera. Masih di seputaran Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap pastinya ya. Ada apa di sini? Nanti kita akan ungkap sebuah mitos cagar budaya yang ada di sini ya. Dan dengan tampilan barunya di Sempulun Desa 45 menggunakan kamera infrared ya. Jadi di sini kita tidak ada cahaya senter, tapi kita menggunakan senter dan kamera infrared. Jadi di lokasi itu benar-benar gelap ya. Di lokasi gelap, cuman kita bisa nembus itu ya, di dalam kelihatan. Padahal kita memakai infrared, jadi di dalam gelap, tapi di sini tembus. Dan jangan lupa yang belum mampir di channel Punggawa Lentera, jangan lupa like, share, subscribe-nya ya. Ini perbedaannya ya. Kalau ini kita sudah masuk ke lokasi, kalau kita matikan infrarednya langsung gelap gulita, tapi kalau kita nyalakan infrarednya langsung nyala, di dalam kelihatan. Inilah perbedaan kamera infrared dengan kamera biasa. Dan alhamdulillah di Sempulun Desa 45 sudah menggunakan kamera infrared. Ini kita matikan senter infrarednya, kita nyalakan senter biasa. Ini terang ya, jadi di lokasi itu terang. Tapi kalau kita matikan ini gelap dan kita nyalakan infrared, di sini terang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Permisi. Kita akan langsung masuk ke lokasi, ditemani dengan kita akan sedikit itu terdahulu itu ya, yang pertama itu karena kunci terdahulu kan dengar-dengar juga bukan asli orang di sini, tapi orang Purwokerto itu katanya, karena kita dapat info itu juga dari tokoh masyarakat atau warga sekitar ditemukan. Terus memang betul pada tahun 1976 itu di sini juga ditemukan peninggalan sejarah berupa prasasti Luwitan. Nah, kalau di prasasti itu tertera desa Kaaluwing. Kebetulan desa Pesanggerahan ini berdekatan dengan desa Keleng. Karena itu bahasa Sanskerta, ya mungkin kita terjemahnya kayak gitu. Kaaluwing diartikan Keleng, Luwitan lah itu memang betul ditemukan di bawah pohon besar Albasiah itu tahun 1976 sama tokoh masyarakat, dan barangnya sekarang disimpan di Museum Jawa Tengah Semarang kalau tidak salah, Semarang atau Jogja. Nah, di situ tertera menceritakan bahwa pada tahun baru 823 Saka itu ada kedua desa di sini yang namanya Bahut dan dibantu oleh 4 temannya lainnya, karena itu orang dulu leluhur kita namanya susah kita baca.
Artinya itu yang berarti pada waktu itu sudah ada sebuah peradaban. Nah, cerita dari terjemahan Luwitan itu mengenai sengketa pajak, karena betul adanya ada sebuah warga yang ditarik pajak tapi ukurannya tidak sesuai seperti yang diharapkan. Ya, terima kasih. Oh, seperti itu ya. Jadi ada sebuah prasasti yang memang Iya. benar-benar ada ditemukan, Iya. terus dibawa ke museum. Museum. Oh, nama prasastinya apa tadi, Mbak? Luwitan. Ya. Luwitan. Iya, terus tertera Kak Aluwing ya, mungkin Aluwing. petunjuknya desa ini dulu konon namanya Kak Aluwing ya, yang punya arti kemungkinan karena desa Pesanggrahan dekat dengan desa Keleng. Bisa saja dulu jadi sebuah dusun atau desa. Ya. Monggo teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, nanti kita sampaikan ke Mbak Yesam. Terima kasih nih, Mbak, informasinya. Sama-sama. Mau sinyali apik ya, Om? Mau sinyali apa kamu? Gas. Nah, ini ya. Mbah, ngapunten nih. Iya. Ini biasanya ini adalah sebuah panembahan ya, Mbah. Iya, Panembahan. Panembahan Eyang Watu Linggawati, Mbah Linggawati ya. Iya, Mbah Ajeng ya. Iya, Mbah Ajeng Mbah Ajeng Linggawati. Nah, biasanya ini banyak juga yang silaturahmi ke sini, Iya, Mbak. ziarah ya. Ziarah juga ke sini. Iya. Apa yang sering mereka lakukan di sini, Mbah? Tamu mungkin punya hajat atau apa? Biasanya hajatnya apa aja, Mbah? Betul ya. Ya kalau tamu dari luar daerah. desa, ya luar daerah, biasanya hanya silaturahmi, ziarah, terus hajat dan perlunya memang kita nggak ngerti gitu loh. Tapi gitu. Konon dari beberapa tamu memang luhur kita Mbok Ajeng Linggawati itu punya berkah pangestu junjung derajat. Ya, terus kalau sekitar, warga sekitar itu memang masih kental kepercayaannya, apabila punya hajat, nggak tahu ijaban anaknya ataupun sunatan, biasanya juga mohon dan minta berkah pangestu di sini, artinya tawasul. Oh, Iya, gitu, Mbah. dalam pelaksanaan hajatannya itu. Iya, terima kasih. Lanjut, monggo. Informasinya lengkap banget ini, Mbah Samin, luar biasa. Terima kasih, Mbah. Oke, nah, saya coba Mbah Samin istirahat dulu. Kita akan lanjut nanti pertanyaannya. Monggo yang ingin bertanya-tanya silahkan. Mohon maaf, Mbah. Mbah, saya bisa ke atas? Bisa, insya Allah, monggo. Bismillah ya. Monggo. Ngebur banget gambarnya pancen dari tadi. Gambarnya ngebur banget, Mbah. Nggih. Alhamdulillah. Foto fokus. Kasihlah Fauza Witana, selamat malam. Kita boleh ambil gambar di dalam nggak, Mbak? Ya, insya Allah kalau diperbolehkan nanti kan kelihatan, ya bisa Oh, kelihatan. seperti itu ya, Kalau Mbak, ya? enggak ya kadang ngeblur, kadang iya, terus siap. error itu. Jadi di sini banyak ini ya, mungkin para penonton yang belum tahu itu kamera infrared itu seperti apa. Jadi saya akan langsung bertanya dengan Mbah, siapa Mbah? Mbah Samingin. Mbah Samingin, juru rawat sini ataupun juru kunci ya, Mbah? Tidak. Iya, Juru kunci ya, Mbah ya. Iya, Jadi iya. ini untuk pembuktian kalau di channel Semprul Desa 45 ini sekarang dengan tampilan barunya menggunakan kamera infrared. Sebelumnya saya akan bertanya dengan Mbahnya ya. Ini kamera center sudah saya nyalakan, Mbah. Sebelumnya di sini ada cahaya nggak, Mbah? Di kamera saya, center saya ada cahayanya nggak, Ada Mbah? merah. Merah tapi gelap ya, Mbah ya? Iya, merah gelap. Merah ya, Mbah ya. Jadi di sini gelap gulita ya, Mbah ya. Mbahnya nggak silau sama sekali kan, Mbah? Iya, enggak. Enggak ya. Ini pembuktian kita menggunakan kamera infrared. Dan malam ini kita ditemani dari channel Punggawa Lentera juga. Nanti ya kita gantian.
kono lemah-lemah mereka kan Mbah. Nggih monggo, nggih monggo. Ayo Mbah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, boleh masuk, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini nggak boleh dibuka ya? Ya, Ya Rasulullah. janganlah ya untuk Ya menghormati. Habibullah, Syabdul Qadir walillah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini teman-teman ya, jadi di sini di depan sana jalan raya, jalan ya, jalan desa, tapi rame. Dan ini sebuah panembahannya di sini. Banyak lah ya. Dari mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mas Alimin ya. Beliau adalah Di sini pohonnya banyak banget yang gede-gede ya, banyak pohon gedenya juga. kamu kayak apa kok Om? Harus pindahan apa? Terjun payung. Terjun payung. Enggak Om, gantian Om. Nah, nanti kita ngobrol di sini aja di tangga sini ya Mbak. Bismillah. Ini ya, di dalamnya Iya Mbak. astaga. Kita ngobrol. Mas Amin, Dan di sini saya mau bertanya lagi ada benda pusakanya ya, tentang dan prasasti yang bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Di sini kita nyanyi izinnya permisi. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah ya Habibullah Syabdul Qadir walillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kula Kang Kapral Ramono pada nyon izin kalih panjenengan saraning kula kada hajat pada nerek melampah menguak sejarah panembahan ingkang meniki. Wonten kelepatan kediputane kula lan kanca sarembon kula nyuwun pangapunten. Muga-muga panjenengan yang leluhur sing manggen wonten mriki saged ngridhoi, saged maringi barokah kalih kula ngampilaken rezekine nebihaken kala bendune. Ya masih dalam tahun-tahun 1976, karena itu juga milik negara yang kemungkinan besar kayak gitu larinya setelah dari menurut bahwa ditemukan situs sejarah ya, itu akhirnya diamankan karena yang berwajib lah di sini pemerintahan Kabupaten Cilacap, karena tadi pemirsa juga sudah lihat itu ada
Kaplang yang memang sudah resmi tercatat menjadi cagar budaya. Kebetulan di desa Pesanggrahan yang memang ada dua benda, yang satu berupa benda yang tadi pemirsa lihat, yang satu berupa prasasti. Memang di sana di museum kita punya fotokopinya, tapi ada, Mbak? enggak berwarna. Tadinya kita dikirim sama mahasiswa apalah itu, tapi Mas Riyad namanya itu, dari anak Purwokerto. Masih ada ya, Mbah? Berarti masih ada, maksudnya prestasi itu masih ada di monumen benar? Iya betul, Betul karena ya, masih ya? betul, karena dia setelah meneliti betul adanya disebutkan di Desa Luwitan. Nah, dia cari-cari ketemunya di sini, padahal lengkapnya itu nama prasastinya memang Luwitan. Ditemukan di situ ditulis Desa Kaaluwing. Nah, artinya singkat ceritanya berarti pada tahun baru 823 Saka di tempat ini atau di desa ini sudah ada peradaban, sampai-sampai yaitu sudah ada penagihan pajak dan sebagainya, dan pada akhirnya singkat ceritanya terjadi sengketa pajak. Itu kalau di arsipnya jelas itu, satu tampah lebarnya berapa. Tuh, dari warga itu memang istilahnya mengaturkan ke atasannya Mahapati apa-apalah itu. Ya memang kita nggak bisa sejelas mungkin, maka kalau pemirsa Punggawa Lentera ada Informasi keraguan ya monggo lah, kalau arsip ada kayaknya di tempat saya, yaitu hasil terjemahan dari Mas Riyad. Terima kasih Mas Riyad, karena dulu dia bertamu, ya sebenarnya belum lama dia. belum lama gitu. Nomor HP-nya, WA-nya juga udah saja hapus, sebenarnya belum lama. Terus oke Mbah, terima kasih Mbah untuk Iya. keterangannya, terus penjelasannya. Dan prasasti itu dari batu atau logam atau dari tanah atau dari apa Mbah? Terbuat dari Ya, apa Mbah? itu- Informasinya Mbah? Iya, dari logam sejenis tembaga. Sejenis tembaga. Iya, karena memang katanya ini yang udah akurat tembaga. Memang dulu ceritanya kan emas, yang menemukan tuh diperkirakan emas, tapi setelah dibawa ke sana tembaga sebenarnya, bertuliskan aksara Jawa, berbahasa Sanskerta, pemirsa. Itu kayak gitu yang kita tahu, karena kita generasi sekarang sih jadi tidak begitu mendetail lah, tapi ya mohon maklumnya saja. Nah, tapi pemanfaatan ataupun istilahnya pemeliharaannya ya terima kasih sekali. Ini terus terang aja, itu di ruang pesucen itu juga kelambu baru, terus bungkus-bungkus itu pakaian itu sebenarnya memang dari dulu ada tradisi bahwa salah satu dari tokoh masyarakat ada yang simpati dan mau mengganti, ya istilahnya membelikan ageman luhurnya itu yang berupa ya jari lurik, terus kemeja hijau bodong, terus selendangnya. Itu memang itu kita bungkus, kita rapiin, termasuk kelambu juga itu sebenarnya dari tokoh masyarakat. Terus itu insya Allah pagar gerbang itu juga insya Allah dikasih sama tokoh masyarakat. Nah, kaitannya dengan pemerintah desa ini kemarin 2 tahun berturut-turut ini kan kena cobaan, termasuk ini kayu-kayu yang besar itu. Kemarin kan karena musim hujan yang cukup deras, akhirnya ada yang tumbang, kebetulan ini sebelah sini, dan salah satu istilahnya rantingnya yang cukup besar diameternya itu salah satunya jatuh ke atap sana. Terus termasuk pohon duku-dukuan itu setengahnya juga tumbang karena angin ngeruntuhin pesucennya. Ya. Ini pernah, berarti ini dibongkar terakhir kapan Mbah? Tahun berapa Mbah? Kemarin sebenarnya dulu masih tahun 2020 ya. Masih 2020 ini. Iya. Ya atap, khususnya atap. Atapnya karena kemarin sempat rusak karena tertimpa pohon gitu Mbah. Iya, betul. Jadi nah untuk kain-kain yang ada di dalam nih Mbah, itu diganti ada hari khusus nggak atau bebas?
Ya kita setahu saya kebetulan kemarin itu tadinya mau tahun baru Sura ya, kalau orang Iya. Jawa bilang kan Sura, tapi kebetulan yang bersimpati memberikan pada waktu itu ada halangan dan akhirnya kita oper pada hari Selasa Kliwonnya kalau nggak salah. Kalau nggak salah kita Selasa Kliwonnya ya. Terus sekalian kita beres-beres. Nggih, Mbah. Terus kalau ada Boleh, tamu ya Mbak ya. Punten, Mbah. Yuk, panjenengan duduk mriku. Nah, biar teman-teman langsung tahu di mana kita monggo. Dan jika ada tamu ataupun para pengunjung yang ingin tawasul di sini ya Mbak ya. Iya. Biasanya itu yang harus dibawa itu apa Mbah ke sini Mbah? Ya, betul adanya kita sebagai generasi penerus memang menghormati budaya adat Jawa. Ya betul Mbah. Itu sebenarnya biru walidain kalau itu, tapi secara nyata itu memang kalau di Jawa punden kita dulu senengnya apa biasanya kita bawa ya. Ini kita mengacu ke kebudayaan, Iya, adat bener, budaya Mbak. ya, Iya, kita bener. ndak ngerti kepahaman yang lain. Nah terus terang itu biasanya ya misalkan wedang kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, jemabu karang-karang kambang, terus air sekar, terus kinang, terus sepasang pisang, terus apa itu daun dadap serep lah. Itu sebenarnya juga ada filosofinya, minyak wangi terus rokok. Jadi di sini mungkin banyak penonton yang belum tahu filosofi ibaratnya 7 warna air, terus ada Iya. pisang, ada apa. Jika Mbahnya tahu filosofinya itu apa, silakan diartikan Mbah. Iya, ya. Ya intinya begini pemirsa Punggawa Lentera, ini sebatas kita pahaminya ya, kalau misalkan daun dadap serep artinya dimana kita punya hajat biar kita diberi ketenangan lah, adem asrep bahasa Jawanya kan kayak gitu. Iya betul Mbah. Kalau pisang itu filosofinya sebenarnya kalau satu tangkai itu jelas kita memohon sebenarnya. Itu filosofinya memohon. Kalau kopi kinang itu kan memang betul-betul berwujud istilahnya makanan. Kopi itu ya biasanya ya kembali kayak tadi kita bicarakan, biasanya punden kita tuh ya entah dimakan dan tidaknya kita tidak ngerti, itu hanya sebagai pelengkap saja. Itu yang kita heranin kan kadang-kadang kalau tanpa itu kok kayaknya kok nggak lengkap tuh kayak gitu ya. Terus minyak wangi jelas itu untuk pewangian. Terus istilahnya rokok juga ada itu kayak gitu, karena diakui dan tidak diakui luhur yang di sini kan yang babat desa sini. Terus terang karena adanya ditemukannya batu ninggal itu membuktikan bahwa sebelum kita ada ataupun orang-orang sekarang ada tuh di sini udah ada peradaban ataupun kehidupan. Ya betul adanya. Dulu zaman Hindu Buddha, kalau sebagian orang punya pendapat bahwa batu ninggal itu adalah simbol Dewa Siwa. Berarti di sini tempat untuk semedi. Kalau letak geografinya memang ada 3 aliran air, artinya sebelah sana sungai, sebelah situ ada, terus sebelah barat ada. Itu sangat mungkin dulunya tempat untuk bersemedi. Ya, kalau bahasa dulu mungkin untuk yoga brata, karena memang dari beberapa jamaah kejawen itu memang mempercayai luhur di sini itu tergantung jamaahnya. Kalau di Adiraja ya ada nyambung dengan sana Pekuncen, Penggalang juga ada, terus daerah sini sendiri jelas itu kayak gitu. Ini nyambung semua, tapi lagi-lagi itu bahasanya leluhur, tidak punya satu nama tapi beberapa nama kan kayak gitu. Iya, ini karena kita memang di desa Pesanggerahan, warga sini sangat percaya dan kental dengan menghormatinya, yaitu Mbok Ajeng Linggawati, karena perempuan dianya memang. Perempuan.
Nggih, Mbah, terima kasih dan Iya. mohon maaf ini banyak pertanyaan juga ini. Iya. Kita lanjut ya, Mbah. Iya. Ini saya baca komentar dulu. Buset, yang nyala di dada apaan, Mas? Itu mic, Mas. Untuk foto dia, mohon maaf ya. Saya Oke, teman-teman ya, teman-teman semua dari 45 dan teman-teman para subscriber saya 45, itulah ya tempat bersejarah cagar budaya yang ada di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Pesugihan, Kabupaten Cilacap. Di sini banyak banget cagar-cagar budaya yang sangat bersejarah dan sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga tontonan ini bermanfaat untuk panjenengan semua tentang arti sebuah sejarah cagar budaya dari tempo dulu ya, yang perlu kita lestarikan. Terima kasih yang sudah pada mengikuti channel Sempurna Desa 45 dan mohon maaf bila saya Kang Kapra Ramanom mempunyai salah kata, hilaf kata yang disengaja pun tidak sengaja. Sekali lagi saya memohon maaf sebesar-besarnya ya. Semoga panjenengan semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, bencana, dan musibah. Saya akhiri video perjalanan Sempurna Desa malam ini. Selamat beristirahat. Semoga panjenengan semua sukses. Salam rahayu, salam seduluran, salam satu kamera pastinya, salam satu Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng, wilujeng, wilujeng. Rahayu, 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 rahayu.